Anies jelas panik ketika melihat bahwa ikatan yang merajut Nasdem, Demokrat, dan PKS ini pelan-pelan lepas. Dia nggak punya perahu lagi, dan ambisinya untuk jadi calon presiden di tahun 2024 itu bisa terkubur dalam-dalam. Jadi bagaimana nasib Anies Baswedan ke depan? Saya prediksi sih, Anies akan out dalam Pilpres kali ini. Tapi untuk Anies, nggak perlu kecil hati ya, karena ada pepatah yang mengatakan kegagalan itu adalah sukses yang tidak pernah datang. Ini padahal ya, kurang otot apa Nasdem itu dukung Anies loh. Bahkan Nasdem ini rela dimusuhin banyak kaum nasionalis. Tapi ternyata hasilnya malah memalukan partai. Ya, kan memang. Cadas, Denny Siregar, Anies lagi panik. Kerja keras Anies untuk Nasdem, Demokrat, PKS gagal total. Sia-sia lakukan safari politik Anies, OTW gagalnya Pres dan Koalisi Perubahan bubar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar membicarakan kerja keras bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk partai pengusungnya yakni Demokrat, Nasdem, dan PKS yang gagal. Mulanya Denny Siregar mengatakan kendaraan Anies Baswedan untuk menjadi capres hanya Koalisi Perubahan, sedangkan Gerindra dan PDIP sudah mempunyai jagoannya masing-masing. Bahkan Presiden Jokowi pernah mengatakan dengan keras untuk menjauhi politik identitas yang pernah digunakan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 saat Anies mencalonkan diri sebagai gubernur. Lebih lanjut menurut Denny, Anies sekarang sedang merasa panik melihat ikatan koalisi pengusungnya yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS yang pelan-pelan lepas. Jika hal tersebut terjadi, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan bisa menjadi capres, padahal ia sangat bekerja keras dalam menjaga kesatuan partai-partai pengusungnya. Tapi mau bagaimana lagi? Ini sudah terjadi. Koalisi Perubahan sudah mulai goyah. Ini disebabkan perilaku politik ketua partai semua berubah dengan cepat dan menggila. Bukannya sebuah kata sepaham atau penguatan ideologi untuk semakin memantapkan target dan tujuan bersama, tapi malah perang satu sama lain. Konfigurasi paten koalisi partai menjelang Pilpres tersisa 8 bulan lagi, pada akhirnya belum menentukan titik temu. Sudah menjadi alibi besar jika partai atau koalisi partai lebih suka berdansa politik dan melakukan proses pelacuran politik secara tidak beraturan. Parahnya, saat ini banyak di antara mereka melakukan switcher atau ganti pasangan dalam koalisi politik berbeda. Setidaknya akan terjadi penyakit kelamin politik yang dihasilkan dari penukaran pasangan parpol secara acak. Ini menjadi patologi politik yang mengerikan dalam tataran perwujudan tanggung jawab moral serta integritas masing-masing ketua parpol. Saat ini harusnya parpol sudah menekan dan melakukan kontak politik yang lugas dan tegas. Dua agenda politik besar saat ini adalah proses pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Keduanya akan hadir dan dirayakan bersamaan baik oleh masyarakat sebagai pemilih dan juga para kontestan yakni parpol dengan mengusung para calon legislatif dan juga capres beserta cawapresnya. Oleh karenanya, harusnya ketua partai beserta jajarannya malu dan tersayat pisau ketika masyarakat menanyakan kepada mereka bagaimana mereka bekerja secara lembaga formal untuk bisa mewadahi dan bekerja untuk artikulasi politik masyarakat. Ketua umum partai harusnya lebih banyak bertanya ke masyarakat bagaimana mengambil posisi ideal untuk menentukan dengan siapa berkoalisi dan juga memilih siapa yang akan menjadi pilihan calon presidennya. Ya, pada akhirnya bisa disimpulkan, jika keterlambatan partai dan juga koalisi partai menentukan pilihan politiknya untuk bekerja dan melanjutkan proses politik berkelanjutan adalah kegagalan sebuah keputusan dan juga sedang terjadi distorsi akut dalam menjalankan mekanisme dan sistem politik yang ideal. Rusaknya lingkungan politik nasional dengan melambatnya proses komunikasi dan dialog politik antara ketua partai sebagai simbol keterbelakangan mental dengan pertahankan budaya politik kolonial dan juga bukti nyata politik dijalankan secara praktis dan pragmatis.
Jadi, bisa dibilang Anies sudah mulai ditinggalkan oleh partai pendukungnya. Dia sedang pusing 7 keliling, sudah keliling Indonesia tapi malah gak dianggap. Percaya pada politisi atau elit partai, mungkin malah bisa menjadi bumerang buat kans Anies. Karena kita tahu, orang ini diusung agaknya buat dimanfaatkan saja, bukan karena punya kemampuan dan kans buat menang Pilpres 2024. Jadi kita tunggu saja kapan bubarnya koalisi ini, atau kalau mau nekat jalan terus, ya kita lihat saja bagaimana nasib koalisi yang dimulai oleh Nasdem ini akan seperti apa kelak. Lantas, bagaimana menurut Anda? Tiba-tiba ada gerakan untuk mencuci bersih nama Anies Baswedan dari kotornya Pilgub DKI 2017. Baru sesudah itu mereka mengumumkan bahwa Anies Baswedan dalam Pilgub DKI 2017 kemarin adalah juga korban dan tidak terlibat dalam politik identitas. Jijik kan? Jijik nggak? Begitu gampangnya mereka ingin mencuci nama Anies Baswedan dari kotornya Pilgub DKI 2017 yang hampir saja membuat terbelah bangsa ini. Dan saya tahu tujuannya untuk Pilpres 2024. Siapa bilang Anies Baswedan tidak lagi menggunakan politik identitas seperti pada saat dia mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017? Beberapa kelompok Anies menolak, bahkan ada yang membantah Anies bukan tokoh politik identitas berbasis agama. Tapi itu kan penolakan yang tidak sesuai dengan realita dan fakta. Sudah terang benderang, tidak terbantahkan bahwa politik identitas pasti akan dilakukan oleh Anies Baswedan lagi untuk mencapai ambisinya menjadi presiden tahun 2024. Antek-antek Anies gencar cuci bersih hilangkan cap politik identitas demi Anies nyapres? Cukup, semua menolak lupa sejarah kelam di Pilkada DKI 2017. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Caniago di channel Jurnal 45. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu belak-belakan heran dengan tudingan yang menyebut Anies Baswedan menggunakan politik identitas. Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu mengatakan bahwa cap itu kerap disematkan ke Anies Baswedan sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Padahal menurut Said Didu, tudingan tersebut tak pernah terbukti dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Alih-alih dilakukan oleh Anies, Said Didu menilai mereka yang melemparkan tudingan itulah yang melakukan politik identitas. Mantan orang pemerintahan tersebut menduga bahwa ada maksud lain dari tudingan politik identitas kepada Anies. Ia menduga bahwa hal tersebut sengaja dilontarkan untuk memojokkan mayoritas. Entah apa yang telah merasuki loyalis Anies Baswedan ini, mengklaim bahwa junjungannya tak sedikit pun melakukan politik identitas dan mengkambing hitamkan pihak lain. Padahal, Anies sendiri telah mengakuinya saat diwawancarai di Australia. Bahkan warga DKI Jakarta pun tak akan menolak lupa atas apa yang telah dilakukan para pendukung Anies yang bengis dan keji itu. Memainkan isu sara, ras dan agama demi menumbangkan lawan politiknya juga bukan hal yang dapat dibenarkan. Saya menduga bahwa tim buzzernya Anies ini sedang puyeng-puyengnya ingin membersihkan cap politik identitas yang sudah kadung tersemat dalam diri Anies. Cap yang sudah terlanjur melekat seperti karat itu, mana mampu mereka hilangkan? Saya rasa justru para pendukung Anies inilah yang sedang panik melihat elektabilitas Anies yang kian hari kian jeblok di berbagai lembaga survei. Hingga akal mereka buntu, prestasi apalagi yang bisa dijual untuk mengangkat nama Anies selain narasi playing victim dan dicegat. Melihat situasi ini pun pegiat media sosial Yusuf Muhammad angkat bicara mengenai hal tersebut. Lantas Yusuf mengungkap jika dapur koalisi pengusung Anies Baswedan yang tengah kebakaran jenggot tapi malah menjadikan pihak lain sebagai sasaran kambing hitam. Ia juga menduga bahwa koalisi pengusung Anies maupun para buzzernya tengah memainkan taktik kotor, culas dan murahan lewat narasi penjagalan. Terlebih Yusuf juga mengungkap bahwa cara-cara yang buzzer Anies lakukan dengan playing victim adalah cara mundur pelan-pelan biar malunya nggak kebangetan.
Ya, mungkin memang benar kalau Baswedan Anies akan melakukan apapun demi elektabilitas junjungannya itu naik, termasuk mencuci noda politik identitas yang kadung melekat pada diri Anies. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Kelompok-kelompok yang berkepentingan ingin menjadikan Anies sebagai presiden agar bisa ditunggangi dan disetir. Sebab tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan, mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan juga. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E, boros itu artinya dermawan. Kelebihan bayar itu adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies aja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Jadi, bagaimana menurut Anda?